Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian hari ini? Kalian harus tetap jaga kesehatan karena cuacanya sedang tidak mendukung. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pada pertemuan kali ini yaitu materinya tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat Islam tentunya memiliki kepribadian yang mulia. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat maksum. Apa itu maksum? Maksum yaitu terhindar atau terjaga dari sifat-sifat tercela, sehingga semua perilaku Nabi Muhammad SAW sesuai ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat bijaksana. Ketika beliau berusia 35 tahun sebelum masa kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar sehingga meluap ke Ka'bah. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Arsitek yang memperbaiki Ka'bah adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, suku Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka berselisih sampai 4 atau 5 hari. Perselisihan tersebut menyebabkan pertumpahan darah. Abu Umayyah bin Al-Muhrirah Al-Makhzumi kemudian memberikan saran kepada mereka agar menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali lewat di pintu masjid. Suku Quraisy pun menyetujui ide ini. Lalu orang yang pertama kali lewat pintu masjid adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy pun ridho dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penentu keputusan dalam permasalahan tersebut. Orang-orang Quraisy kemudian berkumpul bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan siapa orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu diminta untuk mengambil keputusan, dan saat itu pun beliau berpikir sejenak dan mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana, sehingga orang-orang Quraisy bisa menerima keputusan beliau tanpa ada yang merasa iri hati. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Bagaimana jalan keluarnya? Beliau mengambil selembar selendang atau surban, kemudian membentangkan kain tersebut. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW sendirilah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Ini merupakan keputusan yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Mekah kembali tenang dan damai karena keputusan yang diberikan Nabi Muhammad SAW tidak membuat mereka saling merasa iri. Masyarakat Mekah melihat kebijaksanaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Jadi, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap bijaksana. Salah satunya dapat kita lihat dari kisah pemindahan Hajar Aswad ke tempat semula. Nabi Muhammad SAW memberi keputusan yang adil kepada orang Quraisy agar tidak saling berebut memindah Hajar Aswad tersebut.
Terus selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang juga merupakan pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir dzakarallahu katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maksud dari suri tauladan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat mulia yang dapat dijadikan teladan bagi umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat-sifat yang harus dimiliki seorang Rasul, yaitu ada 4: sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik itu yang pertama, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Nomor 3 yaitu tablik. Tablik itu artinya menyampaikan, maksudnya menyampaikan wahyu. Yang keempat, fatonah. Fatonah itu artinya adalah cerdas. Di Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul utusan Allah, maka keempat sifat tersebut melekat pada diri beliau. Selain memiliki 4 sifat wajib tersebut, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat terpuji yang lainnya. Nabi Muhammad SAW selalu bersifat hati. Beliau juga bersikap lemah lembut. Berikut beberapa perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat terpujinya yang pertama yaitu pemaaf atau suka memaafkan. Yang kedua, senang bermusyawarah. Yang ketiga, dermawan dan sabar. Yang keempat, rendah hati dan ramah. Yang kelima, mandiri. Terus yang keenam, peduli kepada orang lain. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menyayangi binatang. Sifat-sifat mulia yang ditunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jadi suri tauladan bagi umat Islam seluruhnya, sehingga beliau menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu teladan yang baik. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas anak-anak yaitu mengerjakan, ayo lakukan. Ada di halaman 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.